Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbanila Anjani Putri dengan NIM L0212011059 sebagai mata kuliah dari Ekotoksikologi Perairan. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu judul penelitian tentang uji toksisitas. Adapun judul dari penelitian tersebut yaitu mengenai uji toksisitas kitosan cangkang kerang bulu atau Anadara antiquata dengan metode Brainstream Lead Test atau BSLT. Nah, adapun poin yang pertama yang ingin saya bahas yaitu tentang pendahuluan. Pada penelitian tersebut, di mana kerang bulu atau Anadara antiquata merupakan salah satu komoditi penting yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, yang dimana limbah cangkang kerang bulu merupakan limbah yang dihasilkan dari industri dan rumah tangga yang belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kitosan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan pengawet karena kitosan memiliki polikation bermuatan positif sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Selanjutnya, poin kedua yaitu adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat toksisitas kitosan cangkang kerang bulu atau Anadara antiquata menggunakan metode Brainstream Lead Test terhadap larva Artemia salina. Pada uji toksisitas dilakukan untuk mengetahui adanya efek toksik dalam penggunaan suatu senyawa. Uji toksisitas merupakan uji untuk mengetahui kemampuan racun yang dapat menimbulkan kerusakan ketika ke dalam tubuh dan organ rentan terhadapnya. Nah, poin yang ketiga yaitu metode dari penelitian ini yaitu uji toksisitas yang dilakukan dengan menggunakan metode BSLT atau Brainstream Lead Test yang ditujukan untuk menentukan potensi suatu senyawa bersifat racun dan mengetahui tingkat toksisitasnya. BSLT merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk uji toksisitas dengan menggunakan hewan uji larva Artemia salinalis. Adapun metode yang lain yang digunakan pada penelitian tersebut yang pertama yaitu ada yang disebut dengan metode deproteinasi, yang dimana serbuk hasil cangkang dari ayakan direaksikan dengan menggunakan NaOH sebanyak 3,5% dalam gelas beaker dengan perbandingan 1:10 B/F. Dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 1 jam menggunakan magnetic stirrer lalu didinginkan. Metode kedua ada yang disebut sebagai metode demineralisasi. Pada metode ini serbuk cangkang hasil deproteinasi direaksikan dengan HCl2n dalam gelas beaker dengan perbandingan 1:5 B/F menggunakan magnetic stirrer selama 60 menit pada suhu 90 derajat Celcius. Adapun metode yang ketiga yaitu depigmentasi. Pada metode ini, di mana serbuk cangkang hasil demineralisasi tadi direaksikan dengan NaOCl 4% dalam gelas beaker dengan perbandingan 1:10 B/F selama 60 menit pada suhu ruang. Dan metode yang terakhir yaitu metode deasetilasi. Pada metode ini, serbuk cangkang hasil depigmentasi direaksikan dengan NaOH 50% dalam gelas beaker dengan perbandingan 1:20 B/F selama 1 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah suhu dingin disalin dan dinetralkan dengan Aquades. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai hasil yang didapat pada penelitian tersebut. Dapat kita lihat pada tabel 1 yang dimana merupakan hasil persentase mortalitas kerang bulu. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama yaitu hasil isolasi kitosan kerang darah. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kematian larva berbeda-beda dari konsentrasinya. Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa persentase mortalitas dari konsentrasi yang paling rendah 100 dan
Konsentrasi paling tinggi terdapat pada konsentrasi 1000 mempunyai persentasi yaitu 23,33 derajat Celcius. Sedangkan pada Blanco juga tidak memberikan mortalitas terhadap larva. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin banyak jumlah larva yang mati. Selain itu, dari persentase kematian larva tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstra menghasilkan jumlah kematian larva yang semakin meningkat pula. Hasil yang kedua yaitu mengenai pengujian kemurnian kitosan isolasi menggunakan FTIR. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada hasil kemurnian kitosan cangkang kerang bulu dari isolasi menggunakan spektrofotometri inframerah menunjukkan adanya serapan pada bilangan gelombang 3.750 sampai 3.000 cm. Renggang OH dan NH aminnya yaitu 3.641,60 cm. Nah, sebagai kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu bahwa hasil kitosan cangkang kerang bulu anadara didapatkan persen derajat desitilasinya sebesar 90 derajat. Hasil dinyatakan memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia yaitu persen DD kitosan lebih besar 75% berdasarkan hasil uji toksisitas kitosan dari limbah cangkang kerang bulu dengan metode BSLT menunjukkan bahwa kitosan dari limbah cangkang kerang bulu tidak memiliki efek toksik terhadap larva udang Artemia salinalis. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.